pertama. Kok Sampai di ke Malaysia? Cari kerja perlu agent kan? Kalau agent tuh bayar apa enggak? Saya mau tanya kamu Kok jujur, jadi bahas jangan ke munafik. agent? Ya, kalian Oke, ini nanti saya selalu tanggapi. membuat standar ganda. Kalau kerja di Malaysia naik tongkang itu gratis atau bayar? Sampai di sana bayar agent apa enggak? Berapa biayanya? Ya, kalau kamu selalu mencaci maki, selalu menghina, selalu menyoroti bahwa di Indonesia itu ada budaya suap menyuap, lalu untuk kerja itu harus pakai orang dalam dan sebagainya. Apa bedanya dengan kerja di Malaysia? Tapi di negara asing yang kamu puja-puja itu seolah-olah nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada kurang-kurangnya. Semua indah berbunga-bunga, mirip, hampir mirip surga. Ya, kita dengar narasi kalian tuh kepingin. Aduh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kemarin saya telah membuat konten, telah mereaksi satu video yang bertajuk "Emak-emak demo minta kerja untuk anaknya" di depan kantor pemerintah. Kemudian dalam video itu juga diceritakan oleh emak-emak gitu ya, bercerita bahwa untuk diterima untuk masuk dalam satu pekerjaan dimintai 8 juta hingga ada yang dimintai 15 juta untuk masuk dalam pekerjaan itu, untuk diterima bekerja di situ. Nah, di situ saya menyebut nama Kokori untuk berbicara soal ini. Dan Kokori akhirnya menanggapi konten saya berbicara soal ini. Lalu bagaimana tanggapan Kokori? Oke, kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan Kokori. Kokori, please Anda bicara soal ini. Ini jawaban buat kamu dan teman-teman kamu yang satu geng, satu frekuensi. Oke? Kalau kamu mau buat narasi di Indonesia itu kalau kerja harus menyediakan 8-15 juta. Saya mau tanya kepada Anda dan teman-teman yang satu frekuensi. Ya, kalau ke Malaysia itu naik tongkang pakai biaya enggak? Itu yang pertama. Kok Sampai ke di Malaysia? Malaysia cari kerja perlu agent kan? Kalau agent itu bayar apa enggak? Saya mau tanya kamu Kok jujur, jadi bahas jangan ke munafik. Ya, kalian Oke, ini nanti saya selalu tanggapi. membuat standar ganda. Kalau kerja di Malaysia naik tongkang itu gratis atau bayar? Sampai di sana bayar agent apa enggak? Berapa biayanya? Ya, kalau kamu selalu mencaci maki, selalu menghina, selalu menyoroti bahwa di Indonesia itu ada budaya suap menyuap, lalu untuk kerja itu harus pakai orang dalam dan sebagainya. Apa bedanya dengan kerja di Malaysia? Ya, pakai biaya semuanya, nggak ada yang gratis. Mau jalan tikus, mau jalan pakai tongkang, mau resmi, pakai agent, itu semua duit semua. Yang jadi pertanyaan, mengapa orang harus menyuap segitu banyaknya 8-15 juta? Kenapa uangnya nggak dipakai untuk berbisnis? Cukup loh buat bisnis. Sekolah misalnya belajar perbaiki gadget, buka usaha sendiri, bisa tuh uang segitu banyaknya. Ya, jadi kalian kalau mau buat narasi seolah-olah di negara kita banyak suap, kalau kerja harus pakai orang dalam dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kalau kerja ke Malaysia apa nggak keluar duit? Kenapa kamu nggak menyebut itu sebagai orang dalam? Kalau pakai agent nggak pakai orang dalam, ya? Bayar agent itu bukan orang dalam, ya. Kalau kalian cari kerja sama saya bantu cari kerja, saya tarik fee lah, kalian rame itu, ya. Ucapannya beda. Oh, misteri ini makelar orang dalam, ya. Bisa dimasukin ke PP ini, PP itu harus bayar uang sekian. Ya, misteri itu orang dalam. Ini saya catat Kalian poin-poinnya itu, ya. Kalau di Malaysia itu bukan orang dalam meskipun bayar agent. Ya, satu Indonesia tuh lihat muka-muka kalian itu, mohon maaf ya, kita ini bukan marah, bukan apa, kita tertawa lihat kok apa cerita-cerita kalian menghina kita. IQ-nya 78, sudah ngaca enggak kalian itu IQ 78? Siapa yang IQ-nya 78? Ya, mau sok-sokan bahas nilai mata uang dan sebagainya, ngerti ekonomi nggak kamu itu?
Ya, biaya kesehatan, obat-obat mahal. Tahu nggak kondisi kesehatan lu di Indonesia bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Di Indonesia ini kita nggak peduli harga obat atau mahal atau murah. Kita pakai BPJS, kita nggak tahu. Ya, obat-obatan itu harganya berapa? Karena kita setiap kali berobat menggunakan BPJS, obatnya sudah termasuk. Ya, berapa harganya kita nggak ditarik biaya lagi. Kamu kalau di Indonesia kan kamu tahu kalau guna BPJS. Kenapa kamu buat narasi obat-obatan kita mahal? Kamu kutip dari media barat itu, iya. Kantor apa media online apa news itu dari barat itu, negara barat itu, ya. Bilang obat mahal segala macam. Kita yang mampu di Indonesia itu pakai asuransi swasta, boleh Padahal dia berobat ke tinggal baca, Malaysia, tinggal nonton berita. boleh berobat ke China, boleh berobat ke Vietnam, ke Thailand, semua di cover. Limitnya miliar-miliaran. Gak ada kita melihat bill kita itu ada obat-obatannya berapa, kita nggak peduli. Kita bayar premi asuransi, sakit kita berangkat ke Malaysia, ke Penang, ke Singapura, ke Hong Kong, ke China, kemana. Asal kita sanggup bayar biayanya, kita sudah nggak melihat tagihan-tagihan itu biayanya berapa. Pokoknya di cover sama asuransi. Orang-orang yang nggak mampu di Indonesia menggunakan BPJS. BPJS itu pun kalau kita masuk rumah sakit, ya, mayoritas itu semua sudah di cover, obat-obatannya dikasih. Kamu mau buat narasi kayak begini buat apa? Iya, nanti saya juga akan bahas BPJS. Ya. Kerjaan, lapangan kerja bukan job desk-nya presiden. Presiden nggak bisa menggaransi bahwa setiap WNI itu pasti akan dikasih kerjaan, dapat kerjaan dengan gaji yang besar. Ya, lah kalau keterampilannya kayak kamu, kemampuannya kayak kamu, mana bisa kerja di perusahaan tambang? Ya, bisa nggak kamu nyopir backhoe? Ya, bisa bahasa Inggris nggak kamu? Bisa bahasa Mandarin nggak kamu? Ya, siapa yang bisa garansi di negara manapun bahwa warga negaranya pasti dapat kerjaan dan gajinya besar? Siapa? Perdana Menteri mana di negara mana? Presiden mana? Ya, kalian ini nggak ada malu-malunya, selalu buat narasi hoax, selalu buat narasi-narasi yang aneh-aneh. Kok narasi hoax? Ditertawakan oleh orang seluruh Indonesia. Ya, kalau kalian tuh pinter, akhirnya itu kalian lebih dari 78 pulang ke Indonesia. Ya, kalau kalian di Indonesia nyalon jadi kades, kepala desa, ya, pemerintah pusat kasih dana sekian miliar, kita lihat itu duitnya buat apa? Bisa nggak desamu jadi bagus? Ya, bisa nggak kamu amanah mengelola keuangan itu? Ya, selalu mengkritik pemerintah kita, selalu mengkritik pejabat-pejabat kita. Kita lihat kalian besok jadi pejabat amanah apa enggak, bisa kerja apa enggak. Ya, nyinyir itu nomor satu, bisa, saya juga bisa kalau nyinyir. Nomor satu Anda. Ya, kalau kerja sungguh-sungguh jadi presiden, jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, kita mau lihat kerjanya kalian itu apa. Ya. Dan kalian harus malu dilihat itu. Konten kita ini dilihat oleh banyak orang, seluruh Indonesia lihat. Ya bagus. Ya, muka-muka kalian itu dicatat. Oke? Nggak malu itu bapak sama ibu kamu. Saya justru anak bagus kalau kamu, banyak ditonton istri orang. kamu. Artinya kritikan tetangga saya banyak kamu, ditonton teman-teman orang. kamu yang lihat konten-konten kamu. Setiap hari Indonesia nggak ada yang benar di mata kalian. Setiap hari itu pemerintah kita dari pusat sampai daerah kayaknya nggak ada yang benar yang mereka lakukan. Nggak ada prestasinya, nggak ada usahanya memperbaiki taraf hidup rakyat. Ya. Tapi di negara asing yang kamu puja-puja itu seolah-olah nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada kurang-kurangnya. Semua indah berbunga-bunga, mirip, hampir mirip surga. Ya, kita dengar narasi kalian tuh kepingin, aduh. Please ya, please ya. Jangan ngelawak di sini. Menertawakan ya. diri sendiri. Kita semua tahu seluruh dunia itu tidak ada negara yang sempurna. Setiap negara ada yang punya masalah. Ya. Setuju. Masalah kita dengan masalah mereka itu kurang lebih sama ya, korupsi, ya, pungli, jalan rusak, ada di sana semua tuh ada. Ya, jangan dikira kita nggak tahu, ini zamannya Google, nggak bisa kalian propaganda ya negara-negara asing gitu. Terus kekurangan negara sana itu apa masalahnya dengan sepihak, nggak bisa. kita orang Indonesia? Ya.
Pemimpin kita dari pusat sampai daerah ada kurangnya, ada lebihnya, ya ada jasa-jasanya juga ada masalahnya. Mereka tuh manusia, wajar kalau ada kesalahan, ada kekurangan itu. Tapi kita nggak boleh lihat itu aja, kita harus lihat kinerja mereka, apa yang mereka buat untuk daerah dan untuk negara ini. Ya, dan kita harus akui di negara kita, di daerah kita pasti ada kemajuan. Dan kita harapkan ya untuk yang akan datang pemimpin-pemimpin ini harus lebih baik dari yang lalu-lalu. Amin. Itu harapan kita. Ini Ya. laku kenapa masih terus? Tolong deh kalian kontennya jangan buat yang macam-macam lagi. Tanggal 20 Oktober presidennya ganti, ya. Yang lama itu orangnya sabar, dicaci maki, difitnah, ya, nggak diapa-apain kalian, ya. Kita nggak tahu nanti Pak Prabowo bagaimana. Lihat konten-konten kalian, kalau dia marah, ini harus diproses hukum. Hati-hati Loh, kalian, kok diintimidasi? ya. Indonesia ada undang-undang ITE dan lain-lain. Hati-hati kalian, oke? Terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Kok undang-undang dijadikan alat untuk intimidasi sama Kokori? Oke. Ada beberapa poin yang saya tulis ya. Ya, begitulah tanggapan Kokori. Kita tidak bisa memaksakan, kita hanya boleh mendengar saja, karena ya begitulah sudut pandang dia. Yang paling saya garis bawahi di konten itu adalah susahnya dapat pekerjaan, ya. Sehingga emak-emak berdemo di depan kantor pemerintah meminta anaknya dikasih pekerjaan. Kemudian emak-emak itu juga bercerita bahwa untuk masuk dalam satu pekerjaan, anak itu diharuskan bayar sekitar 8 juta, hingga ada juga yang bayar dimintai sampai 15 juta. Dua poin itu yang paling saya garis bawahi di situ. Tetapi apa tanggapan Kokori? Ini malah kemana-mana. Malah membandingkan dengan biaya bekerja di Malaysia. Sangat kontradiktif sekali, Kokori. Kalau Anda membandingkan soal biaya yang dikeluarkan ketika kita melamar kerja di negara kita, kemudian Anda membandingkan dengan biaya mencari kerja di luar negara, tentu ini dua hal yang berbeda. Prosesnya pun berbeda. Di dalam negara kita mencari kerja, melamar kerja, ya normal-normal saja, sederhana saja. Kita tinggal apply, kita tinggal memberikan surat lamaran kerja kepada perusahaan, sudah, kita tinggal tunggu panggilan. Itu prosesnya. Tidak ada administrasi pembayaran ini itu, tidak ada. Ya kalau keterima ya alhamdulillah, kalau tidak keterima ya berarti bukan rezeki. Seharusnya tidak ada transaksi di situ. Itu di dalam negeri. Kalau Anda bandingkan dengan kerja di Malaysia, tentu itu butuh biaya, Kokori. Butuh biaya transport, butuh biaya urus paspor, visa, permit, dan lain-lain. Itu mahal biayanya. Bagaimana Anda bisa membandingkan dua hal yang berbeda? Bekerja di dalam negeri dan bekerja di luar negeri. Sangat tidak nyambung sekali dan sangat tidak logis sekali perbandingan komparasi yang Anda buat. Tidak apple to apple. Mana ada undang-undangnya bahwa pelamar kerja harus membayar duit agar keterima kerja. Tidak ada. Itu hanyalah oknum-oknum yang melakukan itu. Justru kalau boleh saya tangkap maksud Anda, ya, Anda malah menormalisasikan kelakuan oknum-oknum ini, seperti rasuah dan korupsi di dalam konteks ini. Kenapa saya berpikir seolah-olah Anda menormalisasikan? Karena Anda justru malah mengkritik pelamar kerjanya yang hendak membayar 8 atau 15 juta. Kenapa tidak dibuat modal bisnis aja gitu kan tadi menurut Anda? Seharusnya yang Anda kritik itu, yang harus Anda tampar itu adalah oknumnya. Bukan pelamar kerjanya yang dimintai duit kamu kritik. Harusnya oknumnya yang kamu kritik, yang kamu tampar. Kenapa kamu lakukan itu? Anak itu sudah susah, nggak punya duit, dia cari kerja udah susah. Kenapa kamu mintai duit? Udahlah, kalau anak itu sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk bekerja di perusahaan itu, udahlah keterima aja. Langsung diterima saja. Tidak perlu ada transaksi duit.
Harusnya Anda berbicara seperti itu, bukan malah Anda menyalahkan si pelamar kerja yang dimintai duit. Logika Anda ini menurut saya terbalik, Kokori. Malah korbannya yang Anda kritiki, bukan pelakunya yang dikritik. Itulah kenapa saya menganggap Anda menormalisasi tindakan-tindakan rasuah dan korupsi ini. Suap dan korupsi. Kemudian soal IQ 78, Anda tidak terima soal ini. Kalau Anda merasa IQ Anda bukan 78, ya udah, beres. Berarti Anda bukan IQ 78. Data yang menunjukkan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia 78 itu adalah rata-rata IQ orang Indonesia, bukan IQ per individu. Tentu per individu kita punya IQ yang berbeda-beda. Itu bisa kita ketahui melalui tes. Begitu Kokori, ketika data mengatakan IQ rata-rata orang Indonesia 78, itu bukan berarti data itu mengatakan Anda IQ 78. Bukan berarti mengatakan saya IQ 78. Bukan berarti data itu mengatakan mereka IQ 78. Tapi rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78. Kalau Anda tidak terima dengan data ini, bantah lembaga yang mengeluarkan data itu. Itu bukan dari saya, itu data yang dibuat oleh lembaga yang kompeten. Kemudian tentang pengobatan kesehatan dan harga obat-obatan yang mahal. Anda tinggal cari saja infonya itu. Televisi kita itu sudah memberitakan itu sesering itu gitu ya. Media kita itu memberitakan. Semua media mengatakan bahwa pengobatan di Indonesia ini jauh lebih mahal daripada Malaysia ataupun Singapura. Anda tidak terima fakta itu. Dan kemudian Anda juga mengatakan prosedurnya gitu ya. Tentu itu prosedur yang bikin mahal gitu ya. Apa yang membuat harga obat-obat dan alat kesehatan di Indonesia ini mahal? Ya karena tarif impornya mahal, pajaknya mahal. Itulah mengapa berpengaruh kepada biaya pengobatan jadi mahal. Berbeda dengan Malaysia contoh. Itu bisa saja rata-rata tarif impornya 0% dan pajaknya itu cuma 5%. Ya barang import, obat-obatan atau alat kesehatan masuk. Itulah mengapa di Malaysia jadi murah. Karena pajaknya murah dan tarif impornya rata-rata 0%. Kemudian Anda bicara soal BPJS. Ya, BPJS, kalau kita punya kartu BPJS, ketika kita sakit dan dirawat di rumah sakit, kita tidak perlu membayar. Tetapi, kita tiap bulan harus bayar. BPJS itu kan ada 3, Kori. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Dan jumlah iuran per bulannya masing-masing kelas ini berbeda. Paling mahal ada kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian kelas 3. Dan kelas 3 ini ada yang bayar, ada yang ditanggung pemerintah. Ya, kategori miskin itu ditanggung pemerintah. Tapi ada juga yang kelas 3 dibayar kita sendiri. Ya. Betul, ketika kita sudah selesai dirawat, kita tidak perlu bayar. Tapi tiap bulannya kita bayar iuran. Sesuai kelasnya yang diambil. Tapi kelemahannya BPJS ini, Kokori, dia itu tidak bisa diklaim di seluruh rumah sakit Indonesia. Contoh, kalau saya ketika mendaftar BPJS, kemudian waktu itu saya mengambil fasilitas kesehatan di kota A, maka saya hanya bisa klaim BPJS saya di kota A. Dan ketika saya sakit di kota B, maka BPJS yang saya punya ini tidak berlaku di kota B. Ketika saya dirawat di rumah sakit di kota B, maka saya harus bayar secara normal. Maka saya harus bayar pembiayaan, pengobatan, dan segala macam secara normal. Tidak ada yang gratis. Karena BPJS saya tidak berlaku di kota B. Kalau saya mau memakai BPJS saya harus sakit di kota A. Saya harus dirawat di sini. Dan masalahnya, kalau di kota B saya sudah mau mati gitu ya, contoh. Masa saya harus dibawa ke kota A? Kan saya harus diberi pertolongan dengan cepat di kota B ya. Dengan terpaksa saya dirawat di kota B, contohnya begitu. Tapi rasa-rasanya ada sih, kalau memang darurat banget ya, bisa diklaim di kota B, tapi tidak semua rumah sakit itu mau gitu. Tidak semua rumah sakit mau. Kadang dibikin ribet
yang pada akhirnya kita harus ambil jalur pengobatan umum atau bayar. Kemudian soal Anda menuduh kami seolah-olah Malaysia itu negara yang sempurna. Kapan kami atau saya mengatakan bahwa Malaysia itu sempurna? Satu dunia, manusia dalam dunia ini sepakat bahwa tidak ada negara yang sempurna. Tetapi dalam konten-konten saya mengatakan bahwa Malaysia lebih baik daripada Indonesia dari berbagai aspek. Baik itu dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dari aspek SDM-nya, dari aspek tingkat penganggurannya. Malaysia jauh lebih baik daripada Indonesia. Itu data. Itu data yang mengatakan, bukan saya. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda baca. Anda kan Mr. Google, cari. Di sektor pendidikan, mana yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia? Di sektor kesehatan, mana yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia? Tingkat pengangguran, mana yang lebih tinggi antara Indonesia dan Malaysia? Apalagi, tinggal Anda cari di Google. Anda kan Mr. Google. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Malaysia itu sempurna tanpa kekurangan. Di konten-konten saya mengatakan bahwa Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Itu fakta. Ada datanya semua. Tinggal Anda akses sendiri di internet. Perkara Malaysia itu ada kekurangan, ada keburukan, itu bukan masalah saya. Karena Malaysia bukan negara saya. Saya tidak mau ambil pusing soal kekurangan Malaysia. Karena sama sekali tidak terdampak dengan saya dan orang-orang Indonesia. Justru saya harus kritisi kekurangan dan keburukan di Indonesia ini. Soal kebaikan Indonesia, ya haruslah kita akui. Tapi apakah kita harus menggaung-gaungkan kebaikan Indonesia, lalu melupakan yang kurang, yang buruk? Kemudian Anda tadi juga, kalau Anda merasa IQ-nya di atas 78, Anda pulang ke Indonesia dan menjadi pejabat. Saya mau tengok bagaimana Anda ketika Anda menjabat. Amanahkah atau tidak? Ini berkaitan dengan hukum. Kalau hukum itu tegas, maka pemimpin-pemimpin dari atas sampai ke bawah, sampai ke daerah, sampai ke desa, dia akan lebih berhati-hati untuk melakukan satu tindakan korupsi. Ini bukan soal amanah atau tidak, tapi soal integritas dan lemahnya hukum di Indonesia. Ada korupsi, terkesan ada pembiaran. Dibiarkan aja dulu, ya, selama dia masih manut sama kita, masih nurut sama kita. Nah, nanti ketika dia membangkang, baru akan saya angkat kasus korupsinya. Begitulah kira-kira. Anda jangan pura-pura bodoh. Disandra gitu ya. Disandra. Makan-makanlah uang negara, mumpung Anda masih baik dengan saya. Tetapi kalau Anda buat macam-macam, akan saya angkat semua kasus korupsi Anda. Itu sih yang narasi-narasi yang beredar di sosial media, di media televisi, kan begitu narasinya. Ya, ini bukan opini pribadi saya, memang narasi yang berkembang di media memang seperti itu, sandra politik namanya. Jadi kalau politisi itu mau membangkang dari saya, maka akan saya angkat kasus korupsinya. Begitulah narasinya. Untuk kebenarannya saya tidak tahu, karena memang nggak ada penelitiannya, nggak ada pembuktiannya. Itu hanya narasi opini publik ya, yang terbentuk di masyarakat seperti itu. Oke, mungkin itu saja tanggapan saya terhadap VT-nya Kokori. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.